ubah ya, ini fihi ubah, yaitu maslahatul apa namanya? Kasab. Maslahatul kasab ini masalah yang sedikit susah. Sampai para ulama itu doroba bihil masalah. Kalau nak cakap orang itu cakapnya susah atau masalah ini susah, wallah ada masalah akhfa min kasbil asy'ari. Akhfa min kasbil asy'ari. Ini masalah lebih susah daripada kasbil asy'ari. Ini di antara masalah-masalah yang pelik di dalam ilmu kalam, masalatul kasab, masalatul hal, dan yang lain-lainnya. Apa sih itu kasab? Ini sebenarnya masih ada kena-mengena dengan masalah apa namanya kholqul af'al. Dengan kholqul af'al. Apa sih sebenarnya kasab itu? Kasab ini sebenarnya dia itu bukan istilahnya mutakalimin ya, tapi ini adalah istilahun ilahi, lafdun ilahi ketika Allah itu subhanahu wa ta'ala mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kemudian para ulama di dalam kholqul af'al itu mengatakan bahwasanya semua daripada perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Di dalam harokatul murta'ish, harokatul ittiroriyah seperti harokatul irti'ash, tidak ada khilaf di situ. Jadi detak jantung Anda kalau bergetar, kalau kedinginan macam itu qat'an bi khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada khilaf antara ahli sunnah wa ghairu ahli sunnah. Mumtaz. Masalahnya adalah di perkara yang ikhtiariyah. Perkara yang ikhtiariyah, ahli sunnah mengatakan bahwasanya itu pun juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia diciptakan oleh Allah, bagaimana dikatakan itu adalah perbuatan kita? Di sini para ulama orang-orang yang belajar ilmu kalam, kelompok-kelompok dalam akidah itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya ahli sunnah. Ahli sunnah. Pertama, sebelum kita menjelaskan tentang pasal kasab, kita jelaskan dulu macam mana Jabariyah secara umum ya. Jabariyah mengatakan bahwasanya tidak ada di dunia ini yang kita lakukan. Kita ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Semua kita sendiri dan perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seperti rishah. Seperti apa? Rishah itu apa? Bulu yang terbang ditiup angin. Ada yang mengatakan kita ini macam, Anda tahu apa itu bambu? Bambu. Kalau ada angin macam ini, dia macam ini. Dia terpulang kepada apa namanya? Angin. Dia tidak ada keinginan secara independen. Dan padahal menurut saya itu tamtsil, yakni Jabariyah oke, tapi itu tamtsil yang tidak benar menurut saya ya. Kenapa? Karena namanya Jabar itu adalah mukhalafatul iradah. Jabar itu Anda nak contohnya saya nak minum. Saya nak minum teh O. Tapi saya disuruh untuk minum kopi O. Padahal saya tidak ingin minum kopi O, tapi saya terpaksa untuk minum kopi O. Maknanya jabar adalah fi'lul mukhalif lil iradah. Itu namanya jabar. Maknanya untuk jabar Anda mesti mempunyai iradah, Anda mesti mempunyai keinginan, baru bisa dikatakan Anda itu terpaksa. Apakah rish punya keinginan? Apakah bulu punya keinginan? Apakah bambu, pokok, daun punya keinginan? Nah, bagaimana Anda itu memisalkan madhab anta yang Jabriyah dengan dengan rishah, dengan bulu, dengan bambu, dengan apa, itu menurut saya tamsil yang ghairu muwafaq. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Qadariyah. Pendapat yang Qadariyah, mereka itu tidak bisa untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan mengetahui segalanya. Mengetahui segalanya sejak zaman azali. Dan apa yang dilakukan manusia itu dinisbatkan kepada manusia. Mereka tidak bisa untuk, kalau memang Allah sudah mengetahui segalanya, ya semua itu dilakukan diatur oleh Allah, dan manusia itu hanya seperti
boneka saja. Tapi kenyataannya, apakah kita merasa dalam diri kita itu ada paksa ketika saya nak minum ini? Saya tidak merasa saya terpaksa. Ada gerakan-gerakan kita itu yang terpaksa, ada. Contohnya detak jantung kita, aliran darah kita. Kalau kita gemetar gara-gara apa namanya? Gara-gara kedinginan, gara-gara ketakutan. Itu adalah apa namanya? Itu adalah gerakan-gerakan yang tidak bisa kita kontrol. Betul apa tidak? Jadi ada gerakan-gerakan yang bisa kita kontrol. Lah, gerakan-gerakan yang bisa kita kendalikan itu tidak mungkin kecuali ya kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang menciptakannya, dan Allah mengetahuinya. Itu menafikan keinginan kita. Karena itu mereka mengatakan la qadar wal amru unuf. Maknanya takdir Allah sejak zaman azali tidak ada. Wal amru unuf. Apa itu amrul unuf? Perkara itu diketahui oleh Allah setelah kita melakukannya. Ai musta'nafah. Ai ilmullah musta'nafah ba'dal fi'il. Setelah kita melakukannya. Jadi sekarang Allah tidak mengetahui saya minum. Setelah saya minum, baru Allah mengetahui saya minum. Itu namanya la qadar wal amru unuf. Menurut apa namanya? Qadariyah. Karena mereka tidak bisa untuk taufik. Bagaimana Allah mengetahui segalanya dan manusia itu mempunyai ikhtiar? Kalau Allah mengetahui segalanya, maknanya kita tidak punya apa namanya? Ikhtiar. Jahidan. Maknanya ada dua apa namanya? Ada dua sisi. Yang satunya ini sudahlah semuanya apa namanya? Semuanya dipaksa oleh Allah. Semua kita ini hanya semacam orang-orang awam di Jawa tuh, saya pernah dengar kita ini macam wayang atau wayang kulit. Kita ini wayang kulit dan Allah itu dalangnya. Ada lagi dulu ketika saya mondok itu ada yang cakap lagi, kita ini hanya pelakon dan Allah itu sutradaranya. Wah, sebanyak apa? Ibal semacam itu banyak. Kenapa? Karena memang masalah ini fi ghayati su'ubah. Karena itu saya jelaskan dulu. Jahit. Ini adalah mazhabnya Jabriyah. Mazhabnya apa namanya? Qadariyah semacam itu. Maknanya tidak ada qadar wal amru unuf, dan Allah tidak mengetahui perbuatan kita kecuali setelah kita apa namanya? Melakukannya. Nah, ahli sunnah semacam apa? Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah bisa mereka menemukan formula yang sesuai untuk taufik antara Allah itu mengetahui segalanya, dan manusia itu mukhtar, dan Allah menciptakan segalanya. Hadza so'bah. Hadhi so'bah. Kif hadza? Yani Allah mengetahui segalanya dan Allah menciptakan segalanya. Walaupun perbuatan Anda, dan Allah mengetahui perbuatan Anda. Sejak zaman azali, Allah mengetahui dan perbuatan Anda. Sejak Anda bayi sampai Anda mati, Allah tahu semua. Tapi di atas ilmu Allah yang semacam itu, tidak dikatakan Anda itu majbur. Anda itu mukhtar. Loh, macam mana itu? Itu saya tak boleh apa namanya? Tak boleh faham. Suf, tengok semacam ini. Pertama, kita kembali ke awal masalah. Apa itu awal masalah? Kita sebagai manusia, badihi, secara badihah, tanpa kita berpikir, kita bisa untuk membedakan antara dua perkara. Apa? Yang pertama adalah gerakan kita dalam keadaan ittiror, dan kita dalam keadaan apa? Ikhtiar. Badihi ya, Anda bisa membedakan keinginan Anda nak minum kopi ini, nak minum minuman ini, dan ketika Anda itu apa namanya? Bergetar. Itu tidak boleh Anda ingkari itu. Itu badihi karena Anda merasakan perbedaan antara apa namanya? Keduanya. Mumtaz jiddan. Kemudian dari sini ada mukadimah yang kedua. Apa itu? Sebenarnya apa sih makna jabr itu? Makna jabr atau terpaksa itu adalah Anda berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda. Ada sesuatu pada diri Anda bertentangan dengan keinginan Anda. Itu namanya apa? Jabr. Terpaksa. Terpaksa itu hubungannya bukan dengan perbuatan, tapi dengan keinginan. Bertentangan dengan keinginan Anda.
Maknanya kalau tidak bertentangan dengan keinginan Anda, tidak dikatakan Anda itu terpaksa. Selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan keinginan Anda dan Anda yang lakukan, apakah dikatakan Anda itu terpaksa, Ustaz? Sadam? Saya nak minum ini. Saya tidak tangan saya tidak saya ulurkan ke situ. Tiba-tiba Fauzul datang, ambil tangan saya, dan tangan saya dipegangkan ke sini, diginikan, kemudian diminumkan ke saya, dan saya oke aja. Kenapa? Karena perbuatan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Berbeda kalau saya tak nak minum, kemudian Ustadz Fauzul menggerakkan tangan saya untuk meminumkan ini ke saya. Saya terpaksa untuk minum. Maknanya di dalam terpaksa atau tidak ada kena-mengena. Gerakan ini dari Anda atau selain daripada Anda. Menurut saya ini dakik sekali. Ini kalau bukan ulama-ulama ahli sunnah mungkin tidak bisa sampai dalam derajat ini dalam tahlilul masail. Maknanya ahli sunnah mengatakan bahwasanya perbuatan manusia yang sesuai dengan keinginannya, walaupun diciptakan oleh selain manusia, tidak dikatakan manusia itu terpaksa. Jayidan. Lah terus manusia perbuatannya, contohnya perbuatan ini, mengangkat ini, diciptakan oleh Allah, tapi dengan keinginan manusia. Kemampuan manusia untuk mengangkat diciptakan oleh Allah. Tapi keinginan daripada semua kemungkinan yang manusia inginkan, manusia menginginkan untuk mengangkat benda ini. So, tengok. Ketika manusia menginginkannya, Allah menciptakan kemampuan untuk mengangkatnya. Lah, kemampuan untuk mengangkat ini diciptakan oleh Allah. Keinginan untuk mengangkatnya daripada manusia. Yang mana keinginan itu hanya Anda itu condong ke perbuatan secara spesifik. Secara spesifik. Lah condongnya keinginan Anda terhadap perkara yang khas, itulah yang namanya kasab. Yang mana karena kasab itu Allah menciptakan kemampuan yang Anda inginkan untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, perbuatan itu karena diciptakan oleh Allah sebab keinginan Anda, walaupun perbuatan itu bukan Anda yang menciptakan, dinisbatkan kepada Anda. Lana a'maluna walakum a'malukum. Padahal perbuatan itu diciptakan oleh Allah, tapi karena kita yang menginginkannya, dinisbatkan kepada kita. Maknanya keinginan kita untuk berbuat sesuatu sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan apa yang kita inginkan. Karena kita itu menginginkan sesuatu secara spesifik, Maturidiyah menamakan ini iradatun juz'iyah, keinginan secara spesifik. Yakni kita mempunyai iradah mutlaqah, keinginan. Allah menciptakan keinginan untuk di dalam diri Anda, yang mana keinginan ini tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan perkara apapun, tapi tugasnya hanya bisa mail, bisa condong ke sini, ke situ, ke sini. Condong nak minum Coca-Cola, nak minum Fanta, nak minum Sprite, nak minum ini. Kemampuan iradah mutlaqah semacam itu. Ketika Anda menggunakan iradah ini untuk menginginkan sesuatu secara spesifik, Allah menciptakan kemampuan bagi Anda untuk melakukannya. Lah, keinginan itu namanya indal asy'ariyah kasbun, indal maturidiyah apa? Iradatun juz'iyah. Gunanya keinginan itu sebagai sababun adi. Seperti kalau Anda makan, Anda kenyang. Kenyang itu apa? Makan itu adalah sababun adi untuk kenyang, dan iradah Anda untuk melakukan sesuatu sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, perbuatan itu akan dinisbatkan kepada Anda. Dan perbuatan itu mungkin jadi maksiat, mungkin jadi taat, dan akan kembali kepada Anda sendiri. Inilah secara global namanya apa?
kasbun